Berikut ini adalah video edukasi tentang stimulasi yang tepat untuk janin sesuai usia kehamilan. So, are you ready to watch this video? Let's check this out. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rachel Gracielana Pitupulu dari Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Nah, sekarang aku ingin menyampaikan materi tentang stimulasi yang tepat untuk janin sesuai usia kehamilan. Maka dari itu, kita harus tahu dulu nih, apa itu stimulasi? Stimulasi adalah rangsangan yang dilakukan sejak bayi baru lahir atau bahkan sejak di dalam kandungan yang dilakukan setiap hari untuk merangsang semua sistem indera, yaitu indera pendengaran, penglihatan, perabaan, pembauan, dan pengecapan. Usia kehamilan terbagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Trimester pertama terhitung dari minggu ke-1 sampai minggu ke-12 atau 1 sampai 3 bulan. Nah, jadi stimulasi yang baik apa yang dapat dilakukan oleh ibu hamil pada usia kehamilan trimester pertama? Yang pertama, makanan yang bernutrisi. Makanan yang bernutrisi sangat berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan pertumbuhan janin. Oleh karena itu, penting bagi ibu hamil untuk mengetahui makanan bernutrisi apa saja yang dapat dikonsumsi agar janin yang dikandung tetap sehat. Yang kedua, vitamin, kalsium, dan zat besi. Ibu hamil sangat disarankan untuk mengonsumsi 10 mikrogram vitamin D, 2 mg vitamin B6, 50 mg vitamin C, dan 1000 mg kalsium setiap hari. Karena vitamin D dan kalsium sangat berperan dalam kesehatan tulang dan gigi ibu dan sangat dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan tulang bayi. Sumber kalsium alami dari tahu, tempe, kacang merah, susu kedelai, susu, keju, yogurt, sayuran berdaun hijau, sarden, salmon, dan kacang-kacangan. Selanjutnya, zat besi. Zat besi sangatlah dibutuhkan ibu hamil untuk membentuk sel-sel darah merah. Karena sel darah merahlah yang membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh dan juga kepada bayi yang ada di perut ibu. Jika kekurangan zat besi, maka ibu hamil dapat dengan mudah terserang anemia, sehingga ibu akan terus-menerus merasa lelah, pusing, lemah, dan pucat. Tak hanya untuk ibu hamil, zat besi juga sangat penting bagi pertumbuhan janin. Kekurangan zat besi pada masa kehamilan dapat membuat sang bayi berisiko menderita anemia, bayi lahir prematur, atau memiliki berat badan yang rendah. Selanjutnya, terpenuhinya kebutuhan asam folat yang tinggi dapat mencegah neural tube defects atau kecacatan tabung saraf pada otak atau sumsum tulang belakang bayi. Contoh makanan yang mengandung asam folat yang tinggi yaitu pepaya, bayam, brokoli, kacang merah, kacang hijau, edamame, alpukat, pisang, kacang hitam, jeruk, dan lainnya. Nah, selanjutnya trimester kedua. Pada trimester kedua, fungsi indera bayi mulai berkembang. Jadi, diperlukan beberapa stimulasi, yaitu stimulasi suara. Stimulasi suara seperti memperdengarkan musik yang memiliki irama lembut dan menenangkan dapat memberikan efek positif bagi tumbuh kembang janin. Musik yang sudah dikenali akan menjadi terapi tersendiri untuknya, sehingga dapat menyeimbangkan detak jantung sekaligus melancarkan pernapasan. Lalu, membacakan buku cerita atau dongeng juga dapat meningkatkan pertumbuhan otak anak.
Stimulasi sentuhan dapat dilakukan dengan mengusap, mengelus, atau menepuk perut ibu secara lembut di bagian atas perut yang umumnya merupakan posisi punggung atau bokong janin, dapat memancing respons janin sekaligus mengajak janin bermain. Dan janin akan merespons dengan menendang maupun meninju perut ibu. Dan ketika di malam hari, stimulasi sentuhan dapat dilakukan dengan cara mengelus-elus lembut sehingga janin merasa tenang dan nyaman. Lalu, stimulasi cahaya. Stimulasi cahaya dapat dilakukan dengan mengandalkan cahaya alami ataupun cahaya buatan. Cahaya alami dapat diambil dari cahaya matahari pagi yang bukan hanya mendukung pembentukan vitamin D dan menyehatkan kulit, namun juga dapat membuat janin lebih peka terhadap cahaya. Sedangkan cahaya buatan dapat dilakukan dengan menggunakan senter sambil digerakkan ke kanan, kiri, atas, dan bawah. Trimester ketiga. Trimester ketiga adalah masa akhir dari usia kehamilan yang terhitung dari minggu ke-28 sampai minggu ke-40. Pada masa ini, ada banyak tantangan fisik dan emosional yang harus dihadapi oleh ibu hamil. Maka dari itu, ibu hamil dapat melakukan gerakan olahraga ringan dan rutin seperti berjalan kaki selama 20-30 menit setiap pagi yang dapat membantu meningkatkan denyut jantung sekaligus melatih pernapasan untuk persiapan melahirkan. Lalu, bola yoga atau gym ball juga bisa menstimulasi janin dalam kandungan. Caranya, ibu hamil dapat duduk di atas bola yoga lalu putar panggul dengan perlahan. Gerakan ini membantu relaksasi otot punggung dan pinggul. Selain itu, bola yang memantul perlahan dapat memberikan dorongan gravitasi agar posisi kepala bayi turun ke arah yang tepat. Deep squat atau jongkok dapat membantu pinggul menjadi lebih lebar. Nah, pinggul yang lebih lebar akan sangat membantu mempersiapkan tubuh menjelang persalinan. Sangat disarankan kepada ibu hamil untuk melakukan deep squat atau jongkok selama 5 menit sehari agar posisi kepala bayi cepat turun ke posisi normal. Yang terakhir, stimulasi puting. Stimulasi puting dapat dilakukan oleh ibu hamil setiap hari sejak memasuki usia kehamilan 7 bulan. Karena setelah melahirkan, ibu perlu mempersiapkan diri untuk menyusui. Oleh karena itu, stimulasi ini sangat penting. Melakukan stimulasi puting dapat merangsang rahim berkontraksi dan payudara mengeluarkan ASI. Caranya, dengan memijat area sekitar payudara dengan lembut atau kompres dengan air hangat, dan bisa juga menggunakan pompa ASI baik manual maupun elektrik. Sekian info yang dapat aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai habis ya. Semoga bermanfaat.